Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya bersuka cita sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh hebat. Dia ajaib perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan lonceng notifikasinya dan subscribe, like, komentar, dan share kepada semua orang supaya channel ini terus menjadi alat Tuhan memberkati banyak orang. Bapak Ibu jangan lupa juga menopang pelayanan kami yang Tuhan percayakan kepada saya untuk mengembalakan di kota Sulawesi Utara. Karena itu Bapak Ibu, di layar video ini tertera nomor rekening. Bapak Ibu bisa menyalurkan lewat nomor rekening yang sudah tertera di layar ini. Kiranya pemberian Bapak Ibu akan menjadi berkat lewat wadah yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam pelayanan ini. Jangan lupa Bapak Ibu bisa memberikan komentar di bawah itu jika sudah memberkati pelayanan kami yang Tuhan percayakan. Haleluya, haleluya. Saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang Allah adalah gembala kita yang baik. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Ayat ini sudah menjadi ayat hafalan. Ayat ini sudah menjadi ayat favorit buat kita, baik guru-guru sekolah minggu, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan. Para pelayan-pelayan Tuhan juga sering mengkhotbahkan ayat ini. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bisa membaca bersama-sama firman Tuhan ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Seorang gembala yang baik. Ayat 6 ini menjadi ayat kunci dalam pembacaan ini. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku.
seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti hidup kita, sebab kebajikan dan kemurahan hanya datang dari Allah kita sebagai gembala yang baik. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kata gembala dalam PL menggunakan metafora ya, atau istilah, mengistilahkan Allah mengumpamakan dirinya sebagai gembala. Ya, gembala adalah menggambarkan tentang hubungan Allah dengan umatnya. Gembala itu berbicara tentang kedekatan Allah dengan umatnya. Kedekatan Allah dengan saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai umat-umatnya digambarkan, diumpamakan, diistilahkan sebagai apa? Sebagai domba. Seorang gembala yang baik tentu dekat dengan dombanya. Seorang gembala yang baik tentunya menaruh kasihnya kepada domba. Seringkali orang memprotes, bahkan mengatakan istilah-istilah tentang domba. Sebagai orang percaya bahwa gembala ini hanya sebuah istilah yang menggambarkan tentang Allah, hubungan Allah dengan umatnya, kasih Allah dengan umatnya. Kita digambarkan, diistilahkan, diumpamakan seperti domba. Bapak Ibu bisa melihat para peternak gembala domba. Dia selalu dekat dengan dombanya. Apa sebab? Tidak hanya sekedar makanan yang dia pikirkan. Dia pikirkan juga domba bisa sesat, atau bisa kehilangan arah, atau bisa juga diterkam oleh hewan-hewan, buas dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan tentang hubungan dan kasih Allah kepada umat. Di dalam ayat Bapak Ibu ya, di ayat pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia adalah Allah sumber dari segala-galanya. Sebagai gembala, sebagai sumber, dia tidak pernah kekurangan dengan kasihnya. Dia tidak pernah kekurangan dengan kemurahannya. Dia tidak pernah kekurangan dengan hikmatnya. Dia tidak pernah kekurangan dalam segala hal. Karena itu, sebagai gembala yang baik, ia menyediakan kasihnya bagi umat-umatnya ketika umatnya jatuh ke dalam dosa. Sebagai Bapa yang baik, dia bukan Bapa yang penuh otoriter, tapi dia Bapa yang penuh anugerah. Dia Bapa yang penuh kemurahan. Dia Bapa yang penuh kasih dan tidak pernah habis kasihnya. Karena itu dia datang kepada umatnya untuk memberikan kasihnya, melawat umatnya, melawat umat yang terluka, melawat umatnya yang sakit. Karena itu Yesus datang ke dunia. Dia menyembuhkan yang sakit, dia membangkitkan yang mati, dia menyembuhkan yang tuli, yang lumpuh, yang buta, yang kusta, dia menyembuhkan. Itu menandakan sebagai gembala yang baik, sebagai sumber, dia tidak pernah kekurangan segala-galanya. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita lihat di poin yang pertama. Di poin yang pertama itu dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang tidak pernah kekurangan. Dia adalah sumber. Karena itu Bapak Ibu, dalam kesedihan, dalam persoalan, dalam kesakitan, apapun yang Bapak Ibu alami, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa, yang menyembuhkan segala luka masa lalumu, menyembuhkan segala penyakitmu, memulihkan hidupmu,
memulihkan ekonomimu, memulihkan bisnismu, memulihkan pendidikanmu, memulihkan segala-galanya. Jika engkau percaya dan engkau datang kepada Dia, maka Dia akan melakukan segala perkara-perkara yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau dengar, bahkan itu timbul dalam hati. Itu yang Allah lakukan dan Ia sediakan bagi kamu yang percaya dan datang kepada Dia. Haleluya, haleluya. Di poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi, selain Dia gembala yang penuh dengan anugerah, dengan kasih-Nya, Dia adalah sumber. Poin yang kedua adalah kehadiran dan kedekatan Allah kepada umat-Nya untuk membimbing kita. Jadi Allah tidak hanya sekedar di surga Dia perintah malaikatnya, ya bunuh ini karena dia berbuat jahat. Dia Allah tidak seperti itu. Tetapi kedekatan kita, bahkan kedekatan Allah kepada umat-Nya, adalah untuk membimbing kita mengalami kebenarannya. Di dalam ayat 2, Ia katakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu bisa merasakan ketika seorang bapak atau seorang ibu ada di sisi anaknya, dia akan mengalami sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan, sukacita yang tidak dapat dilukiskan dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Demikian juga kita, ketika Tuhan hadir dan Ia membimbing hidup kita untuk hidup dalam kebenaran, mengalami anugerah-Nya, mengalami kasih-Nya, mengalami segala-galanya. Oh, itulah kunci kehidupan di mana Allah hadir menyertai hidup kita. Dia tidak hanya menjadi Allah di tempat yang maha tinggi, tapi Dia turun dari tempat maha tinggi untuk menyertai saya dan Bapak Ibu, supaya kita mengalami kasih-Nya. Karena itu ada banyak orang bersaksi mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka dalam persoalan, dalam kesakitan, dalam kebangkrutan. Itu bukti nyata bahwa Allah kita bukan sekedar roh, tapi Dia membuktikan dirinya, menampakkan dirinya kepada kita, supaya kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami kelimpahan daripada Dia. Dia membimbing seperti seorang ayah, seorang ibu membimbing anaknya, supaya mengenal kebenaran, supaya mengenal kehendak-Nya, supaya mengenal didikan orang tuanya. Demikian juga Tuhan. Tuhan membimbing kita supaya kita mengenal Dia, supaya kita mengenal Dia, mengenal kehendak-Nya, mengenal tujuannya, mengenal rencananya dalam hidup ini. Poin yang berikut, yang ketiga, di dalam ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang-orang yang mengalami kehadiran, lawatan, tuntunan Tuhan, ia akan berkomitmen untuk terus ada di dalam hadirat-Nya, ada di dalam panggilan-Nya, ada di dalam komitmen-Nya. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu yang sudah mengalami perjumpaan, yang sudah mengalami jamahannya, mengalami mujizatnya, tapi engkau keluar dari komitmenmu, engkau keluar dari konsistenmu. Hari ini sadarlah dan kembali kepada komitmenmu, karena Dia Tuhan sedang menantimu, Dia Tuhan sedang merindukanmu. Ia mau mencurahkan kasih-Nya. Mungkin engkau dalam keadaan kesulitan, Ia akan memberikan engkau jalan keluar. Mungkin engkau dalam kesakitan, Ia akan memberikan kesembuhan. Mungkin engkau dalam putus asa hari ini, Ia akan memberikan sukacita bagimu,
sehingga engkau berkemenangan, engkau bahagia, engkau bersuka cita, Dia sedang menanti seumur hidup, sepanjang masa. Orang-orang yang sampai hari ini tidak pernah meninggalkan Yesus, karena ini alasan. Mereka tidak sekedar mendengarkan secara teoritis, secara teori, tapi mereka mengalami perjumpaan seperti kehidupan saya. Kalau hari ini saya beri diri, bukan karena uang, bukan karena Indomie, bukan karena hal-hal materi yang mempengaruhi hidup saya. Saya cuma bilang, Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik, Dia datang kepada saya pada waktu saya sholat tahajud, sholat subuh. Disitulah yang menjumpai kehidupan saya. Dia menjamah, dan saya merasakan kekayaan kasih-Nya. Saya merasakan kekayaan kemurahan-Nya. Saya merasakan kekayaan kesabaran-Nya. Luar biasa. Itu menjamah kehidupan saya, sehingga saya menangis sejadi-jadinya pada pagi itu. Berkali-kali Tuhan Yesus menjumpai sesudah saya mengikuti Yesus. Berkali-kali saya melihat pertolongan-Nya. Pertolongan Allah tidak pernah terlambat dan selalu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun yang ada, yang hidup di dalam Dia. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara-saudara yang sudah percaya tapi seolah-olah tidak ada pertolongan? Dengarkan baik. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Cek hidup saudara. Mungkin saudara datang hanya pada waktu saudara perlu Tuhan. Tuhan bukan pembantu. Tuhan bukan security. Tuhan bukan toko sembako. Tetapi Tuhan adalah sumber. Kalau engkau melekat dengan sumbernya, engkau akan menerima sesuatu yang murni, sesuatu yang original, sesuatu yang asli dari Sang Pemilik, dari Sang Sumber. Karena itu doa saya hari ini, mari ambil kesempatan, komitmenlah engkau mengikut Tuhan, supaya engkau mengalami Dia sepanjang kehidupan. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Shalom.